Selamat malam minggu teman-teman semuanya. Eh, ini gue iseng-iseng aja sebenarnya recording, jadi sorry kalau gambar jelek karena gue juga sekarang pakai laptop kantor. Tadi habis iseng-iseng gawe sedikit di weekend sambil mencari kesibukan lah ya intinya. Karena sekarang kan kita juga lagi di masa PPKM dan nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, jadi untuk keamanan dan kesehatan kita ya udahlah stay at home aja kan gitu. Jadi sambil menemani teman-teman malam mingguan, gue akan coba buat um, ngobrol sedikit aja sih sebenarnya, bangsa 5 menit 8 menitan lah dari video yang gak jelas ini sebenarnya. So this is my first time untuk bikin video kayak ini. Sebenarnya nggak pede juga, tapi ya udah nggak apa-apa. Iseng-iseng aja, coba-coba aja. Nggak ada salahnya juga coba-coba kan. Gua perkenalkan dulu, nama gue Ilham. Gue lulusan teknik di UGM dan sekarang gue kerja di bidang digital marketing. uh, gue kalau ngumpul keluarga, kalau ngumpul sama teman-teman tuh pasti banyak banget timbul pertanyaan, lulusan UGM, sarjana teknik, atau ya memiliki potensi untuk menjadi insinyur tapi kenapa menjadi digital marketer gitu loh ibaratnya. Terus ya gue ya sebenarnya pertanyaan yang valid ya, fair enough lah gitu pertanyaannya lah. Tapi ya gue kadang ngerasa emang salah ya kalau 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 memang kita sudah ditakdirkan untuk berbelok gitu loh dari dunia teknik ke dunia digital marketing gitu loh. Memang takdirnya seperti itu, yang ada seperti itu ya dijalankan aja gitu kan. Tapi nggak, gue pengen lebih ngebahas tentang perjalanan gue kenapa akhirnya gue bisa belok dari teknik ke dunia digital marketing yang 180 derajat lah bedanya lah. Dan banyak juga sih orang yang bilang, termasuk bokapku juga, sempat menyayangkan kayak gue kuliah 4 tahun susah payah di bidang teknik fisika di UGM di bidang engineering, tapi pas lulus malah berkecimpung di dunia bisnis yang seperti inilah kayak gitu, digital marketing lah, sales and marketing gitu loh. Tapi bokap gue nggak pernah ngelarang gue untuk mencoba ABCD gitu loh. Yang bokap gue hanya bilang, waktu itu pas lulusan teknik tapi kerja di digital marketing gitu, kamu yakin gitu. Terus ya gue bilang yakin aja gitu loh, toh nggak ada salah juga toh. Deket sama keluarga juga, waktu itu gue kuliah di Jogja terus gue balik ke ke Jakarta gitu kan, ke Bekasi. Jadi ya dekat sama keluarga, jadi that's fine lah. Gue juga bisa main sama adik gue lagi yang 4 tahun gue kehilangan waktu gitu loh buat main sama mereka. Jadi sebenarnya gini, gue waktu SMA itu tuh gue sempet ingat sih, waktu SMA gue banyak banget pengen banyak hal gitu lah intinya. Gue mulai SMP gue bandel waktu itu. Terus mulai SMA gue, pas masuk SMA, pas banget masuk itu tuh gue kayak nggak ada teman sama sekali. Gue sedikit lah kenal orang. Meskipun pada akhirnya gue pas mau menjelang lulus SMA itu gue kenal sama beberapa teman yang menjadi sahabat dekat gue bahkan sampai dengan saat ini. Cuma at that point, waktu gue pertama kali masuk SMA tuh gue kayak nggak tahu, nggak punya teman. Akhirnya alhamdulillah sih waktu itu gue shift buat menyibukkan diri gue dengan cara belajar gitu. Gue nggak ikut organisasi sama sekali, sama sekali nggak ikut pas SMA. Dan gue sebenarnya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu ya, kayak ikut organisasi, menyibukkan diri di organisasi untuk melatih soft skill dan lain-lain. Gue nggak begitu tertarik sebenarnya waktu zaman SMA itu. Kira gue nggak fokus juga sih maksudnya kayak mengalihkan diri ke belajar. Terus gue kayak sering bangun pagi buat belajar. Bokap gue tahu, nyokap gue juga tahu, dan mereka cukup kaget sih ngeliat gue seperti itu, yang mana nggak pernah mereka jumpai pada saat zaman SMP. Karena kalau gue tarik mundur lagi ya, dari SD ke SMP itu kan, SD SMP SMP ke SMA itu kalau menurut gue masih linear perjalanan edukasinya. Jadi dari SD pikir mau masuk SMP mana, ya kan. Dari SMP mau mikir mau masuk SMA mana, masih dalam ruang lingkup
region yang sama gitu loh. Waktu itu gue di Bekasi dan gue ya waktu itu hanya berpikir dari SD mau masuk ke SMP mana yang bagus di Bekasi, dari SMP mau masuk ke SMA mana yang bagus di Bekasi gitu loh. Jadi linear aja gitu loh pola pikir gue pada saat itu. Cuma dari SMA ke kuliah gue merasa bahwa itu adalah momentum sih untuk bisa berkarir ya. Alhamdulillahnya sih waktu itu gue udah ada pikiran ke arah sana gitu loh. Jadi nggak yang main-main doang. Akhirnya gue coba buat berpikir, gue waktu itu sempet pengen jadi pilot, cuma dilalah ternyata gue buta warna parsial mata gue. Akhirnya gue urungkan niat gue untuk tidak masuk ke sekolah pilot. Terus gue waktu itu sempat diskusi panjang lebar lah sama bokap ngomongin soal mau ngambil apa, di mana gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita gue akhirnya coba pilih UGM, di teknik fisika UGM, dan alhamdulillah diterima pada saat itu. Dengan catatan gue buta warna parsial gitu kan. Akhirnya gue coba buat kuliah lancar, dan alhamdulillah gue di sana menjadi mahasiswa yang nggak nakal juga ya, baik-baik aja ya, nggak mentang-mentang jauh dari keluarga jadinya agak nakal gitu, nggak gitu loh. Akhirnya gue lulus tepat waktu 4 tahun dengan IPK yang ya cukup memuaskan lah gitu. Akhirnya pas udah mau lulus gue mulai mencari-cari pekerjaan, dan di saat itulah gue menemukan kesulitan lulusan teknik fisika tapi yang buta warna parsial gitu loh. Karena kalau gue melihat lowongan kerja pada saat itu ya, teman-teman gue lamar di PLN, di Pertamina, terus di konstruksi kayak Wika gitu-gitu. Lulusan teknik fisika ada di situ, tapi yang boleh buta warna parsial nggak ada. Kan aneh. Jadi lulusan teknik fisika boleh, tapi semuanya tuh matanya nggak boleh buta warna parsial atau buta warna keseluruhan gitu loh. Jadi gue udah cukup ngedrop sih pada saat itu, kayak ngerasa wah gue 4 tahun kuliah terus kalau mau bekerja di tempat yang memang gue inginkan kok kayaknya susah gitu. Akhirnya ya lagi-lagi gue belajar waktu itu, gue mulai belajar lah bahwa hidup ini ternyata bukan hanya perjalanan satu arah gitu loh. Kayak kita pasti kan menemukan banyak persimpangan yang mana kita harus milih belok kanan atau belok kiri gitu kan. Ya akhirnya gue milih buat yaudah gue harus tetap berjalan, dan perjalanan gue mungkin tidak dilanjutkan di ranah teknik. Akhirnya gue pindah ke ranah marketing and sales gitu loh. Waktu itu kebetulan grup grup M tempat gue pertama kerja tuh datang ke kampus, dan gue coba buat kayak ngejalanin rekrutmen di sana. Gue masih ingat itu tahun 2017 bulan September kalau nggak salah. Setelah gue lulus kayak sebulanan gitu ada lowongan di grup M, dan akhirnya gue coba datang, dan di situ ada seleksi one day, jadi kayak one day selection gitu, dan alhamdulillah keterima gitu loh pada saat itu. Jadi ceritanya kayak gitu. Kalau orang yang sudah kadung 4 tahun kuliah di dunia teknik tapi pas mau lulus ternyata tidak ada kesempatan, tapi mungkin sedikit kesempatannya, tidak sebanyak mereka yang matanya perfect lah gitu. Ada cacat di mata sedikit, buta warna parsial, dan tidak bisa lanjut di dunia teknik, akhirnya belok ke ranah digital marketing. But that's fine, I mean this is life lah gitu, yang harus kita jalankan juga anyway pada akhirnya. Ya kita nggak bisa ada di satu bidang, tapi kita ada di persimpangan yang kita harus milih jalan yang lain, ya that's fine gitu lah, selama kita masih bisa jalan. Yang itu aja sih yang pengen gue share di malam minggu ini. Semoga bisa sedikit memberikan hiburan atau manfaat kepada teman-teman. Gak tahu manfaatnya apa. Ini cuma iseng-iseng doang gue record. Semoga kedepannya kalau gue niat gue bisa nge-record lagi sih. Oke, selamat malam minggu teman-teman, dan stay safe semuanya.